Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Almiftah. Kali ini saya akan membahas tentang proses geomorfik. Yang kedua yaitu bentuk lahan asal vulkanik. Yang ketiga ada bentuk lahan asal struktural. Yang keempat ada bentuk lahan asal solusional. Dan yang terakhir ada bentuk lahan asal denudasional. Baik, proses geomorfik merupakan perubahan bentuk muka bumi dari waktu ke waktu, di mana dalam perubahan tersebut ada tenaga yang bekerja di dalamnya. Dan dalam bekerjanya tenaga tersebut terdapat proses-proses tertentu. Jadi dapat disimpulkan proses geomorfik merupakan perubahan dari bentuk fisik dan kimia permukaan bumi akibat dari proses-proses perubahan permukaan bumi tersebut. Adapun energi atau tenaga yang bekerja pada proses tersebut ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen ini ada tektonisme dan vulkanisme. Tektonisme ini merupakan pergerakan lempeng atau pergerakan kulit bumi di mana ada epirogenesa dan orogenesa. Orogenesa ini merupakan pergerakan lempeng tektonik dalam wilayah yang sempit dan dalam waktu yang singkat, seperti terbentuknya gunung atau pegunungan. Sedangkan epirogenetik ini merupakan pergerakan lempeng tektonik dalam wilayah yang luas dan dalam waktu yang lama. Epirogenetik ini ada epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif ini merupakan gerakan epirogenetik yang menyebabkan permukaan bumi terlihat seolah-olah turun dan air laut terlihat seolah-olah naik. Sedangkan epirogenetik negatif merupakan gerakan epirogenetik yang menyebabkan permukaan bumi seolah-olah naik dan permukaan air laut seolah-olah terlihat turun. Yang kedua yaitu vulkanisme. Vulkanisme ini merupakan proses yang berhubungan dengan aktivitas gunung api di mana magma yang terdapat di litosfer itu menerobos ke lapisan atasnya atau bahkan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya itu merombak, seperti pelapukan, erosi, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu bentuk lahan asal vulkanisme. Bentuk lahan asal vulkanisme ini merupakan berbagai fenomena akibat dari naik turunnya magma ke permukaan bumi. Adapun proses dari bentuk lahan asal vulkanisme ini yang pertama ada letusan, di mana sifat magmanya itu bersifat asam dan banyak gas. Yang kedua yaitu lelehan, di mana magmanya itu bersifat basah dan mengandung sedikit gas. Yang ketiga ada campuran. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu sifat magmanya, tekanannya, dan kedalaman dapur magmanya. Yang terakhir ada faktor eksternal lainnya. Adapun bentuk lahan asal dari vulkanisme ini dapat berupa kawah, kaldera, dan kubah lava. Materi yang ketiga yaitu bentuk lahan asal struktural. Bentuk lahan asal struktural ini merupakan bentukan lahan asal dari proses struktural atau proses dari tenaga endogen, di mana lempeng samudera menunjam di bawah lempeng benua yang dapat membentuk lahan seperti lipatan. Ada antiklinal di bagian atas lipatan, sinklinal di bagian bawah, dan ada patahan yaitu horst di bagian atas dan graben atau seleng pada bagian bawah patahan. Contohnya yaitu seperti Butte dan Mesa. Materi selanjutnya yaitu bentuk lahan asal solusional. Bentuk lahan asal solusional ini merupakan bentuk lahan asal dari proses pelarutan batuan yang terjadi pada daerah yang berbatuan karbonat. Adapun syarat dan prosesnya yaitu yang pertama adanya batuan mudah larut, yang kedua adanya batu gamping dengan kemurtian yang tinggi, lapisan batuannya tebal, dan banyak retakan atau rongga pada batuan, curah hujan yang tinggi, dan vegetasi penutup tebal. Contoh dari bentuk lahan asal solusional ini yaitu Wolje, Upala,
stalaktit, stalagmit, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu bentuk lahan asal denudasional. Bentuk lahan asal denudasional ini terbentuk akibat dari adanya proses-proses erosi, pelapukan, dan pergerakan massa batuan serta proses sedimentasi. Adapun faktor pengontrol dari bentuk lahan asal denudasional ini yaitu ada pelapukan dan erosi. Prosesnya ada dari mekanik, kimiawi, dan biologis. Adapun ciri-cirinya seperti reliefnya terlihat jelas, batuannya bersifat masif dan dapat dibedakan dengan batuan yang lainnya. Adapun contoh dari bentuk lahan asal denudasional ini ada pegunungan denudasional, perbukitan denudasional, ada foot slope, ada badland, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kelima materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.